Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Sherin. Aku Zaskia. Saya Zafran. Kami di sini dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang aspek, dampak, peranan, serta manajemen lingkungan terkait perusahaan industri baterai. Saksikan videonya. Industri baterai mencakup proses yang cukup panjang, mulai dari pengambilan bahan, proses produksi, penggunaan, hingga ke proses daur ulangnya. Walaupun sering dibilang ramah lingkungan karena mendukung kendaraan listrik dan energi bersih, namun kenyataannya industri ini masih cukup memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan. Pada tahap ekstraksi, penggunaan air dan energi yang cukup besar dapat memicu terjadinya krisis air dan peningkatan emisi karbon. Lalu, proses pembuatan dan pemurnian baterai juga menghasilkan gas beracun serta bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan pekerjanya itu sendiri. Belum lagi proses pengujian dan perakitan yang membutuhkan energi besar, yang mana biasanya energi ini tuh diambil dari hasil karbon yang akan meningkatkan jejak karbon itu sendiri. Lalu masalah terakhir ada di baterai bekasnya itu sendiri. Karena mengandung logam berat dan elektrolit beracun, jadi sampah ini tuh sulit dikelola dan berpotensi mencemari lingkungan. Dari sudut ekologi, ini menunjukkan bahwa solusi energi bersih masih memberikan dampak yang cukup besar pada lingkungan. Nah, oleh sebab itu, kita perlu mendorong sistem produksi yang lebih hijau, efisien energi, dan yang benar-benar aman untuk lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa industri baterai juga memberikan banyak sekali dampak negatif bagi lingkungan, seperti emisi karbon, limbah tambang, serta pencemaran lingkungan yang lainnya. Di balik hal tersebut, banyak juga perusahaan baterai yang telah berupaya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, seperti penerapan teknologi HPAL, High Pressure Acid Leaching, yang mana teknologi tersebut berguna untuk memurnikan logam berat dengan cairan asam tertentu. Hal ini berupaya untuk meminimalisir limbah logam yang tercipta daripada produksi baterai yang akan dibuat. Lalu juga pembangunan fasilitas zero karbon, yang mana hal tersebut berupaya untuk meminimalisir karbon yang tercipta daripada produksi baterai tersebut. Selain itu, banyak juga perusahaan industri baterai yang telah menerapkan Extended Producer Responsibility, yang mana hal ini bertujuan agar produsen lebih bertanggung jawab atas limbah yang diciptakan dengan cara mendaur ulang logam berat seperti litium, kobalt, nikel, yang mana hal ini sejalan dengan ekonomi sirkular yang lebih efisien dan berkelanjutan. Standar lingkungan seperti ISO 14001 juga banyak diterapkan di perusahaan industri baterai agar kegiatan produksi dapat memenuhi standar keberlanjutan. Secara keseluruhan, industri baterai bukan hanya sebagai penghasil energi masa depan, namun juga industri baterai menjadi contoh nyata bahwa inovasi dan tanggung jawab lingkungan dapat berjalan seirama demi dunia yang hijau dan berkelanjutan. Tutup. Yang selanjutnya, perangkat manajemen lingkungan. Perangkat manajemen lingkungan dari perusahaan baterai ini terbagi menjadi beberapa level, baik yang terendah maupun yang tertinggi, yang meliputi project level. Project level ini berisikan tentang peraturan atau studi kelayakan sebelum perusahaan baterai tersebut didirikan, seperti AMDAL, UPL, atau UKL. Yang selanjutnya ada ekosistem level. Ekosistem level ini terkait dengan dampak lingkungan yang dihasilkan dari perusahaan baterai tersebut di wilayah perusahaan tersebut, terkait dengan pencemaran air, pencemaran udara, ataupun kebisingan yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada national level. National level ini berisikan terkait dengan aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya seperti pengelolaan limbah B3 yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian yang terakhir ada global level. Global level ini berisikan tentang kebijakan internasional yang telah ditetapkan, seperti Ecolabel atau ISO 14001.
Yang selanjutnya ada UKL dan juga UPL dari perusahaan baterai. UKL ini yaitu upaya pengelolaan lingkungan dan juga UPL adalah upaya pemantauan lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan yaitu seperti pengelolaan air, limbah B3 ataupun pengelolaan udara yang dilakukan selama proses produksi. Kemudian UPL yang dilakukan yaitu seperti pemantauan kualitas air, kualitas udara ataupun kebisingan yang ditimbulkan dari proses produksi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.